Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nyoba pakai salamnya kencang, ikutin tadi yang bilang katanya Ustadz Zaki Mirza. Nyoba juga, kira-kira bagaimana tanggapan dari ibu-ibu? Nyoba lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk juga ternyata kata-kata beliau ya. Oh, dikirain saya tadi sudon. Jangan-jangan karena artis ini terbenam di dalam apapun yang diucapkan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma rifashifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa sulusulihi wa furuhi wa liman ibadil kitab wa insyana wa al-bandani wa jamashana dzatul maqbar sidogi wa maqbar kata dan guru-guru kita semuanya. Allah Ta'ala yamina min hayatihim wa yumiduna bi majadihim wa yanfa'ana barakatihim wa anwari masrarihim fi din dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Segenap para asatidah, para RT-RT, ibu-ibu RT, ibu-ibu majelis taklim, RT 7, RT 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 terakhir. Alhamdulillah BRW-nya juga hadir. Sudah sehat, Agustus selesai. Sudah sehat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Kemarin kita menjelaskan tentang seorang perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya. Ternyata bukan harta yang ditinggalkan, malah anak yatim yang ditinggalkan oleh suaminya. Kemudian perempuan itu ternyata beliau tidak mau menikah. Kenapa tidak mau menikah? Di antaranya adalah dikarenakan takut anaknya terlantar. Karena takut anaknya terlantar, takut suaminya hanya sayang kepada dirinya tapi tidak sayang kepada anak-anaknya, sehingga dia tidak nikah. Karena tidak nikah ini kemudian otomatis harus membesarkan anak yatim tersebut, mensekolahkannya, memberikan pakaian yang layak, memberikan makanan yang baik, yang bergizi. Maksudnya bergizi menurut ibu-ibu, bukan bergizi yang sekarang di sekolah-sekolah. Soalnya kemarin saya lihat makanan bergizi di sekolah-sekolah
di TikTok, di YouTube ngelihat semangkanya setipis kertas. Ya. Bergizi sesuai dengan ibu-ibu. Maka kemudian Allah mengharamkan kepada anak Adam masuk surga sebelum perempuan ini masuk. Ibu, masih di sini kan? Bu, masih di sini, Bu? Iya. Ada ustadznya di depan ini. Walaupun kecil-kecil kurus seperti saya, masih ada di depannya. Oh. Ya, versi saya kurus. Oh iya. Alhamdulillah sehat. Saya lihat pun ibu-ibu juga alhamdulillah sehat semua. Sepertinya suami-suaminya sayang kepada ibu-ibu. Yang saya khawatirkan ibu-ibunya sehat, bapak-bapaknya yang kurang sehat. Baik. Kemudian karena dia mempertahankan anaknya ini, ternyata kaget Rasulullah. Perempuan masuk duluan ke dalam surga. Loh, ini siapa sih perempuan kok nyelonong? Saya belum masuk, yang lain belum masuk, yang soleh-soleh masih ngantri. Ini perempuan kok nyelonong masuk. Nanya kepada malaikat Jibril, siapa itu? Ternyata dijawab, wanita cantik yang lewat tadi adalah wanita yang membesarkan anak yatim dalam keadaan bersabar sampai dia baliغ, sampai dia nikah, sampai dia menyelesaikan studi akademisinya. Dia tidak ada yang membantu. Jadi kalau ibu-ibu ada yang yatim, anak-anaknya, nggak apa-apa, besarkan itu. Kalau panjenengan bisa membesarkan dan bisa mensekolahkan, bisa mendidik, memberikan pakaian yang layak, insya Allah dengan kesabaran panjenengan Allah akan balas. Yang lain belum masuk surga, panjenengan sudah masuk surga duluan. Pengen seperti ini? Harus mati dulu? Oh jangan. Ini yang surganya baik. Ini yang kita cerita. Ternyata membesarkan anak yatim. Berarti kalau anaknya yatim kan terus bapaknya meninggal duluan. Alhamdulillah, biarlah suaminya cari surga lewat lain aja dulu, Bu. Baik, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ammal arba'atul lawani fin nari." Adapun 4 orang yang menjadi penghuni neraka. Hari ini kita belajar tentang, karena tadi bilang mau masuk surga tapi tidak mau lewat surga yang suaminya meninggal, Pak Ustaz. Mau masuk surganya yang lain saja, tapi sama-sama pengen masuk surga. Kalau pengen masuk surga ya jangan menjadi penghuni neraka. Karena tidak ada cerita kita masuk neraka sekaligus masuk surga. Ya kalau mau surga ya surga saja, jangan di neraka. Sehingga kita ingin tahu nih, apa siapa saja yang berpotensi masuk neraka. Ada 4 katanya. Ada 4 perempuan yang menjadi penghuni neraka. Insyaallah Majlis Taklim Musholla Al-Islah tidak akan masuk ke 4-4-nya ini. Amin Allahumma. Kenapa? Cita-citanya dari tadi pengen masuk surga, walaupun kadang lupa ternyata jalur harus suaminya meninggal duluan. Sebenarnya bukan pengen suaminya meninggal, tapi ngelihat surganya Pak Ustaz. Jadi lupa ternyata yang dibahas adalah yatim, membesarkan anak yatim. Tapi ini ada jalur yang bukan lewat anak yatim, jalur
menjauhi 4 ciri orang penghuni surga ini. Dengan mengenal 4 penghuni neraka ini, dengan mengenal 4 penghuni neraka ini, insya Allah kita tidak akan melangkah sama dengan 4 orang ini. Kenapa? Kita sudah tahu duluan. Ternyata seperti itu loh penghuni neraka. Siapa saja? Pertama, penghuni neraka nih Bu ya. Hati-hati, jangan dekat dengan ini. Siapa? Yang pertama, famra'atun badiyatul lisan. Perempuan yang buruk lisannya. Lisannya tidak, apa kata orang sekarang, tidak disekolahin. Ceplas-ceplos. Tinggal goyang saja, tahu-tahu banyak yang tersakiti. Lisannya kan maksudnya. Batiyatul lisan, buruk lisan, ay fahisatuhu, perbuatan kejinya kepada suami. Kata Syekh Nawawi, ala zaujiha, buruk lisannya atas suaminya perempuan itu. Jadi panjenengan kalau pengen masuk surga, jangan menjadi wanita pertama seperti ini. Lisannya dijaga. In ghaba anha zaujuha, ketika tidak ada suaminya, lam tasun nafsaha, tidak bisa menjaga dirinya, ngombar aurat kemana-mana, keluar ke sana, jalan ke sini, mentang-mentang tidak ada suaminya. Selain dia ketika tidak ada suaminya tidak bisa menjaga dirinya, wa in hadara adzathu, ketika suaminya ada disakitin terus suaminya, ngomel-ngomel terus. Berarti saya nggak kurus, alhamdulillah nggak diomelin berarti. Alhamdulillah saya termasuk tidak kurus. Ya semoga istri saya nggak kurus juga. Ntar malah dilihat penasaran sama istrinya Pak Ustaz, kurus apa enggak ya? Kalau kurus bahaya itu. Enggak. Identik kurus sama gemuk ya, identik. Bukan masalah tersakiti atau tidak. Ntar malah dilis, itu kurus kayaknya disakitin sama suaminya. Suaminya kurus disakitin sama istrinya. Enggak semua Bu. Kalau masalah kurus dan gemuk itu faktor juga genetik. Orang tuanya saya seperti saya ini, orang tua saya gemuk dulu. Jadi ada keturunan gemuk. Istri saya tidak terlalu gemuk, orang tuanya jadi biasa aja. Ntar yang ditakutin dilis juga istri saya. Pas ke pasar dilihat kurus enggak ya? Monggo. Jadi ketika suaminya enggak ada, dia tidak bisa jaga dirinya. Ketika ada, suaminya selalu disakitin. Lisannya ngomel-ngomel. Kalau ngomel-ngomelnya yang bagus enggak apa-apa Bu. Pak, sholat ayo. Entar Neng, sholat ayo. Entar Neng, Pak, pengen masuk surga sama Papa. Seperti itu. Nggak apa-apa ngajak begitu ya. Kadang papanya itu kan kadang tidak tahu tentang fadilah sholat, tidak kenal agama. Ya namanya di kota biasa Bu. Disuruh diajak ngaji, entar terus. Ya biasa. Ya biasa itu harus dihentikan, kebiasaan yang tidak baik itu. Artinya semua laki-laki maupun perempuan wajib mencari thalabil ilmi, itu wajib mulai dia lahir sampai masuk ke liang lahat. Maksudnya ketika
suaminya ada selalu menyakiti perempuan itu kepada suaminya, au dhabathu min ghairi dzambin bilisanihi, memarahi suaminya itu tanpa ada kesalahan. Suaminya baik-baik, sudah sabar, diomelin terus. Enggak enak Bu diomelin Bu, ngenes. Suami janganlah diomelin Bu. Ngenes Bu. Ya kalau ibu-ibu yang diomelin sabar. Karena ibu ngaji nih. Kalau sabar atas sikap buruk suaminya mendapatkan pahala seperti pahalanya Siti Asia. Kalau suaminya nggak sabar ya wajar, belum ngaji kitab ini nggak tahu ternyata kalau sabar terhadap kejelekan lisan istrinya, buruk istrinya, seperti mendapatkan pahalanya Nabi Ayub. Dia kan nggak tahu. Wajar kalau dia belum bisa menjaga sabar terhadap ibu-ibu. Bilisaniha, marah-marah terus dengan lisannya. Nih Umar bin Khattab nih Bu. Qala Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan begini Bu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, bersabda, ayyumma imra'atin, perempuan-perempuan itu rafat, siapapun perempuan itu rafa'at, yang mengangkat suaranya, meninggikan suaranya, ala zaujiha, atas suaminya, illa la'anaha kullu syai'in tala'at alaihi syamsuh, kecuali Allah Ta'ala tiap-tiap sesuatu melaknat kepada perempuan itu. Segala sesuatu yang disinari oleh matahari terus melaknat kepada perempuan yang meninggikan suaranya kepada suaminya. Bu, suaranya jangan dikerasin kepada bapaknya. Jangan ditinggikan kalau ngomong sama suaminya. Kenapa? Karena apapun yang disinari matahari melaknat kepada ibu-ibu yang suaranya lebih tinggi daripada suaminya. Ilmu ini sekali lagi khusus kita, diamalkan kita, bukan ngelis orang lain. Nggak usah ngitung dosanya orang lain, cukup hitung dosa kita. Dosa ibu-ibu maksudnya. Karena yang dibahaskan perempuan, bukan suami-suami. Suami kan nanti pembahasannya. Ini kan membahas tentang perempuan penghuni neraka versi perempuan. Nah kalau versi laki-laki beda, nanti disampaikan ke bapak-bapak. Wamrah yang pertama tadi. Yang pertama penghuni neraka buruk lisan. Yang kedua, wamra'atun tukallifu zawjaha ma la yutiku, perempuan yang membebani suaminya sedangkan suaminya tidak sanggup memikulnya. Hisap saja begitu. Apakah pernah begitu? Ya saya seperti itu saja Bu. Kalau pernah, maksudnya suaminya sudah tidak mampu beli itu, suaminya tidak bisa melakukan itu, ditambahi beban itu oleh ibu, ada potensi penghuni neraka. Cuma alhamdulillah kita tahu duluan
ternyata masih Allah berikan kesempatan kita bisa bertaubat kepada Allah. Ya, kalau sudah taubat la dzambala, tidak ada dosa baginya, seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Ya tapi karena ini juga dosa bersangkutan dengan Allah, tapi juga bersangkutan kepada ya habis pulang, maaf ya Pak, dulu waktu mau beli rumah, dulu waktu mau beli mobil, dulu waktu mau beli motor, dulu waktu mau sekolahin anak, kuliahin anak, saya tahu persis papa kayaknya tidak sanggup untuk membiayai, tapi ternyata sama saya dipaksa sampai kita ngutang kemana-mana. Minta maaf saja. Insya Allah Pak, saya sudah taubat. Ayo kita insya Allah Pak, tolong maafin mama ya Pak. Kenapa Mak kok tumben-tumbenan dipegang? Tadi ngaji, ternyata penghuni neraka yang nomor 2 itu yang membebani suaminya, sedangkan suaminya tidak bisa memikulnya, tidak bisa memiliki kekuatan untuk memberikan hajat-hajatnya istrinya itu. Ketika Shopee ada barang diskon, cuma walaupun diskon kalau harganya 10 juta, yang tadinya 15 juta jadi 10 juta. Pak, beli Pak. Ini mumpung sekarang, nanti kalau nggak diskon 15 juta lagi. Sedangkan suaminya punyanya 100.000. Janganlah Bu. Ini pentingnya kita mendapatkan hidayah. Yang diundang hari ini, yang menyimak dimanapun, dengan ini masih diberikan kesempatan oleh Allah. Ternyata Allah masih sayang kepada kita, mau nerima nasihat-nasihat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu tidak pengen kita ini masuk neraka. Alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu apa yang tidak enak daripada kita, Bu, menjadi beban berat bagi Rasulullah, jadi bahan pemikiran. Nanti di belakang ini Rasulullah sampai nangis-nangis mikirin ibu-ibu, mikirin umatnya, mikirin saya, sampai nangis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai sebegininya Rasulullah mikirin umatnya, takut sampai ada umatnya tidak bisa merasakan surga, menjadi penghuni neraka. Jadi yang kedua, membebani suami sedangkan suami tidak sanggup memikulnya. Qala Abu Darrin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dar berkata, saya dengar dari Rasulullah, Innam ra'atan sesungguhnya perempuan abad ibadata ahli samawati, beribadah seperti ibadahnya penghuni langit, wa ahlil ardi dan bumi. Summa adkhalat ala zawjiha, kemudian memasukkan atas suaminya al-ghammah, kesusahan min jatin nafaqatih, dari segi nafkah. Illa ja'at yaumal qiyamah, melainkan datang di hari kiamat itu perempuan, wa yaduha, tangannya perempuan, maghlulatun, dibelenggu, ila unukiha, sampai kepada lehernya perempuan. Ini Rasulullah yang bersabda nih, Bu. Hadis ini ada di dalam kitab 183. Ini hadis yang disampaikan oleh Asyuyuti. Hadis ini datang daripada Siti Fatimah. Perempuan yang ahli ibadah, saking ibadahnya hampir menyamai ibadahnya para malaikat, para salafus soleh, para ulama-ulama, para waliullah. Ibadahnya saking kencangnya
saking banyaknya ibadahnya. Tapi ternyata perempuan yang ahli ibadah ini membebani kepada suaminya dari segi nafkah. Nafkahnya suaminya mampu ngasih 50, minta 200 tiap hari. Saya tidak mau tahu, Pak. Ini kewajiban papa nafkah harus ngasih 200.000. Ayo loh, siapa yang pernah begitu? Ayo. Dirinci, perempuan pintar ngerinci. Perempuan pintar ngerinci. Pokoknya apa? Tiap hari harus 200 buat saya simpen anak sekolah di sini, anak segini tiap hari. Jajannya aja, Pak. Satu anak 20.000. Kali 3. Ngenes papanya. Aduh, coba begitu. Ngopi sambil bengong papanya. Pak, kenapa, Pak? Bengong terus. Nggak tahu kalau penyakitnya ada di pinggirnya. Bengong terus. Pak, kenapa, Pak? Ada masalah di kantor? Enggak. Bengong aja. Makanya hati-hati, Bu. Kalau ada suaminya bengong, bukan di kantornya kadang masalahnya, di pinggirnya. Maksudnya kalau memang tidak mampu ngasih jajan anak 20.000, kasih penjelasan kepada anaknya, bukan malah membebani suaminya. Nah, papa penghasilannya tidak sampai segini ya, nggak usah kayak orang lain, yang penting kamu masih bisa jajan. Alhamdulillah ya nak. Kadang Bu, bukan karena mampu ngasih uang jajan, ngasih jajannya karena ngelihat si A, si B, si D itu ngasih uang sekian, ngikutin. Kerjaannya beda, satunya direktur, satunya apa saja lah. Satunya direktur, owner perusahaan, satunya anaknya ustaz. Ya kalau bukan ustaz takut ada yang tersinggung. Ustaz saja lah anaknya. Wah, ini kok yang kalau saya ngasih contoh yang lain, kok suami saya disebut-sebut? Ada salah apa sama ustaz? Atau begitu lah dah. Ustaz aja lah. Ya ustaz kan tahu, Bu. Cuma baca kitab begini, Bu. Jadi, Bu, ngasih kepada anak sesuai kebutuhan saja, bukan karena gaya-gayaan, bukan karena si punya perusahaan ngasih 50.000, ibu juga anaknya ngasih 50.000. Kasih pemahaman kepada anaknya. Yang penting masih bisa jajan, bersyukur kepada Allah, Allah masih berikan rezeki dan bisa sekolah di tempat itu. Banyak anak-anak yang belum bisa sekolah. Banyak anak-anak bukan tidak karena gratis, Bu. Sekolah di mana-mana sekarang kalau yang negeri gratis. Tapi kok masih ada yang nggak sekolah? Biaya lain-lain, belum dia karena nggak ada orang tuanya, Bu. Bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, sehingga apa? Anaknya itu masih sibuk, jangankan sekolah, buat makan sehari-hari saja sudah sibuk. Ada yang seperti itu. Maka bersyukur. Kita ini Masya Allah subhanahu wa ta'ala, anaknya masih bisa layak, suaminya masih bisa bekerja. Jangan bebani dia. Kalau sampai dibebani, Bu, aduh, suami itu kacau. Mau kerja aja saya kacau. Mau ngetik di sini yang asalnya harus nginput pemasukan pengeluaran, yang diinput nama ibu, keluarnya juga ibu nanti. Yang apa? Yang ada di dalam pikirannya ibu, bukan kantor dah. Akhirnya apa? Sama atasannya dimarahin, ini gimana kok nama istrinya yang ditulis. Ternyata nulisnya di luar nalar dia, di luar sadar dia yang ketik itu. Ini hanya contoh, semoga nggak ada yang seperti itu. Jadi kalau ada yang membebani dari jihad, nafkah,
Ja'at yaumal qiyamah, melainkan nanti itu datang di hari kiamat, tangan perempuan itu dibelenggu, Bu. Tahu dibelenggu? Tahu dibelenggu? Diikat. Diikatnya bukan diikat begini, Bu. Diborgol. Diborgolnya dengan apa? Belum tahu saya masih belum baca. Dibelenggu sampai kepada lehernya, warijuluha muqayyadatun, dan kakinya diikat. Oh tuh, tangannya dibelenggu sampai ke lehernya, kakinya pun diikat. Wasitruha mahtukun, penutup auratnya juga tersingkap. Jadi tidak ditutupi apa-apa nanti di akhirat orang seperti ini. Wa wajhuha kalihun, wajah perempuan yang seperti ini muram. Oh, ngeri, Bu, muram berarti kan sedih ini kalau muram tuh. Tanda-tandanya di sini saya lihat wajah-wajahnya nggak ada yang muram ini. Berarti ceria semua. Saya tanya dulu, apa kabar hari ini ibu-ibu? Wih, semangat. Nggak ada yang muram. Suaminya sayang kepada ibu-ibu. Siapa yang paling kenceng aminnya tadi? Loh, iya, enggak, cuma saya nanya dong. Cuma nanya. Lah, ibu jangan bersangka kalau aminnya gede berarti dia butuh itu. Enggak, Bu. Artinya dengan amin itu Allah tambahkan kenikmatannya, yang sayangnya tambah sayang, yang perhatiannya nambah perhatian. Begitu, bukan berarti yang kencang kemudian lagi menderita sama suaminya. Tidak. Ini harus dilurusin, takut jadi fitnah. Ayah. Wa ta'allaqa biha malaikatun, dan bergantung malaikat-malaikat itu kepada perempuan ini, ghiladun syidadun, dengan keras, dengan kasar, dengan menggantung perempuan ini dengan kuat, dengan kasar. Kemudian syidad, ghiladun syidadun, dengan keras. Yahuna biha finnar, kemudian yang paling sangat menyeramkan itu, malaikat itu menjatuhkan perempuan itu finnari, ke dalam neraka. Kalau dalam bahasa yang lain, ta'allaqa ini sampai mengatakan begini, malaikat itu dengan keras, dengan kasar menyeret ke dalam neraka. Jadi diseret. Sudah tangannya diikat, kakinya diikat, dibelenggu tangannya sampai ke leher, diseret. Kalau jenengan lihat ada suami yang nyeret istrinya, itu lebih parah di neraka, Bu. Biasanya kan ada di film-film, kalau di nyata jarang ada itu. Biasanya di film Indosiar, apa itu, yang biasanya kalau di dunia nyata suaminya yang diseret. Adab kubur, adab istrinya, suami nyeret istri, ya ada. Jadi dua. Pertama, penghuni neraka itu lisannya buruk. Yang kedua, perempuan yang membebani suaminya, yang tidak sanggup ia memikulnya. Sudah dua nih. Jangan sampai termasuk dari dua-dua ini. Insyaallah, amin Allahumma. Yang ketiga, wa imra'atun la tasturu nafsaha minar rijal, perempuan yang tidak menutupi dirinya dari laki-laki lain. Wa takhruju min baitiha mutabarrijatan, dan keluar dari rumahnya, perempuan itu keluar dari rumahnya mutabarrijatan, dengan mutabarrijah. Apa mutabarrijah itu? Mudkhiratan li zinatiha wa mahasiniha lirijali, menampakkan perhiasannya
menampakkan kecantikannya kepada laki-laki lain. Ini yang ketiga, Bu. Jadi keluar rumah tidak menutupi dirinya, auratnya tidak ditutupi. Apapun yang bisa menyebabkan laki-laki lain bersyahwat tidak ditutupi. Ternyata keluar dari rumahnya ingin menampakkan perhiasannya. Ini biasa di kondangan, ini kayaknya biasa. Emas semua yang biasanya di rumah itu dipakai semua biasanya. Ngambil nasi itu nggak cukup digini, gini dulu. Di pinggirnya sakit hati, ya Allah, kok ngenes banget saya nggak bisa beli begini, ya Allah. Kalau bukan karena pamer, Ustaz? Iya nggak masalah, ini kan karena pamer. Ya kalau nggak pamer ngambil nasi, kenapa harus begini dulu? Iya kan, biasanya kan ngambil tinggal centongnya, gak apa namanya, centong kan, tinggal digini. Nggak apa-apa kalau memang takut kena bajunya, disingkap sedikit saja. Tapi niatnya bukan karena emasnya yang di sini biar kelihatan. Antara penghuni neraka dan tidak, kalau yang memang perhiasan itu boleh dipakai, Bu. Yang nggak boleh adalah ketika ada perasaan dalam hati, merasa lebih kaya, merasa lebih punya, yang di pinggirnya yang nggak punya diginiin, sakit hati. Ngelongso, Bu. Apa ngelongso apa nongso ya? Apa? Enggak, Pak. Ngelongso kan? Ngelongso, Bu. Begini. Dia itu karena nggak bisa teriak saja, ya Allah, pengen juga. Aduh, penghuni neraka. Nomor 3, penghuni neraka yang keluar. Ada kadang, Bu, memang dia sudah pakai skincare yang mahal. Kemudian dia tidak cukup pakai skincare, dia sudah ke dokter kulit. Nyampe ke hajat, orang nggak nanya, cerita sendiri. Kemarin saya sudah ke dokter ini, nggak ada yang nanya. Jadi maksudnya dia cerita itu ngapain? Penghuni neraka kalau niatnya sudah pamer untuk diri sendiri, jangan kemudian ada yang pamer, ini ahli neraka. Biarlah mereka ya, kalau bisa, kalau itu ada ikatan famili atau adiknya bilang, Bu. Nomor 3, penghuni neraka keluar rumah menampakkan harta, pamer kecantikan, pamer harta-hartanya. Ya jangan juga. Kasihan suaminya kalau pamer jelek. Qala Salmanu Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi mengatakan begini, sami'tu Rasulillah, dengar dari Rasulullah, ayyuma imra'atin, perempuan yang mana saja, tazayyanat berhias, wa tatayyabat dan memakai wangi-wangian. Kayaknya semua perempuan itu cuma beda merek saja, berhias kayaknya tetap berhias. Cuma ada yang memang berhias pakai bedak bayi, pakai bedaknya anak-anak remaja,
pakai bedak itu selera, Bu. Karena memang selera itu bukan masalah harus saya pakai ini, selera nyaman saja. Bukan masalah, karena kalau nyaman itu tidak harus beli yang harganya 1 juta, 2 juta, 5 juta, enggak. Namanya nyaman ya nyaman saja. Ya kan nyaman, Bu. Nyaman. Tinggal berangkat ya. Kalau sampai yang mahal-mahal harus diukir dulu. Capek, Bu. Yang capek mungkin nggak capek kalau yang itu. Biasa, kalau sudah biasa nggak capek. Sampai dari alisnya diukir. Sampai suaminya mau di pinggirnya marah-marah. Senang dulu, takut sampai salah ngukirnya. Anaknya, suaminya disalahin. Enggak, kalau memang ada yang ngukir di sini enggak apa-apa, ini bukan masalah ini. Terus enggak maksudnya enggak ada, jangan tersinggung. Kita ngobrol, enggak ada yang ngukir kan? Oh, ada kenyataannya. Ayo. Kemudian memakai wangi-wangian. Ya kalau keluar yang pakai yang tajam-tajam itu di rumah lah, Bu. Ya pakai jangan yang tajam. Maksudnya kalau mau pakai yang tajam di rumah. Ini, Bu, Ustadz lewat. Lagi naik motor mau ngajar sore-sore, dari belakang seret perempuan sampai ke gerbang, wanginya masih di depan saya. Astagfirullah. Ini gimana mau nutup ya takut pingsan. Allah kata. Dari belakang keluar. Nyantai, niat ya Allah, niat ngajar karena Allah lillahi ta'ala. Berangkat sore, perempuan. Kok gak hilang-hilang? Enggak, memang ada, Bu. Kayaknya mahal kayaknya itu. Mahal kayaknya. Soalnya sampai ke sana masih nggak apa-apa. Yang mahal itu maksudnya kalau yang mahal pakai di rumah untuk suaminya biar terasa suaminya sudah cari nafkah, biar terasa juga ibu-ibu yang cari uang untuk suaminya. Papa, istrimu ini pintar cari uang loh, akan aku persembahkan semuanya kepadamu. Seperti lah, senang lah. Lu ngapain? Sudah kerja capek-capek, orang lain yang ngerasain. Jangan. Ibu-ibu persembahkan kepada suaminya. Suaminya itu sudah dititipkan, ibu-ibu dititipkan, satu sama lain menjadi ayat-ayat Allah. Jadi ibu dan bapak, Allah sudah tetapkan satu ikatan pernikahan. Insya Allah sampai akhir hayat akan selalu menemani. Ya kan? Menemani kan? Nggak akan nikah lagi kan? Belum dah. Kemudian yang berhias dan yang memakai wangian ini, wa kharajat min baiti zawjiha, keluar dari rumah suaminya, bi ghairi idnihi, tanpa izin suaminya, fa innaha, maka sesungguhnya perempuan ini tamshi, berjalan, fi syuhtillahi, di dalam murkanya Allah, wa ghadabihi, dan di dalam marahnya Allah, hatta tarjia, hingga ia kembali kepada suaminya.
Hingga perempuan ini kembali kepada suaminya, baru hingga taubat kepada suaminya, minta maaf, baru murkanya Allah, baru marahnya Allah itu mungkin bisa reda. Hati-hati Bu, jangan keluar. Kalau ada apa-apa yang susah suaminya juga. Maksudnya nih, naudzubillah, ibu memang kalau cuma ke pasar mini kan dekat. Kadang kalau sudah itu kan sudah biasa nggak pamit. Naudzubillah ada apa-apa di jalan. Bingung suaminya, mana nih kok nggak pulang-pulang, nggak bawa KTP, nggak bawa handphone. Suaminya bingung, mana istri tercintaku. Ternyata sudah ada masalah di pasar mini. Yang sibuk siapa? Suaminya. Nyari ke sana, ya Allah. Makanya walaupun kemana papa, mama mau keluar dulu, mau kemana? Ya mau jalan sama teman. Kalau saya nggak bawa HP, nanti kalau ada apa-apa telepon kepada sini ya Pak, pamit. Nggak apa-apa, malah enak Bu kalau izin Bu. Nanti kalau izin nggak dikasih Pak Ustadz, ya nggak apa-apa kalau nggak dikasih. Berarti suaminya sayang lagi pengen sama ibu terus. Jadi kalau nggak izin sama suaminya selama perjalanannya dalam keadaan dimurkai Allah. Ini ada di dalam hadis 184 masyhur dari hadisnya Abi Syaibah. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyum ra'atin naza'at siyabaha fi ghairi baitiha. Alhamdulillah, ini perempuan mana saja yang menanggalkan pakaiannya di luar rumahnya, haraqallahu azza wa jalla anha sitrahu, Allah akan membuka, merobek aibnya, kehormatan dia. Bu, panjenengan ini boleh menutup kesalahan-kesalahan berbohong kepada suami itu 1-2 kali bisa berbohong Bu, bisa ditutup. Tapi ingat Bu, ingat nje, Allah itu akan membuka aib-aibnya. Suatu saat akan ditampakkan kepada suaminya apa yang dia sembunyikan. Makanya saya katakan begini, jangan ada rahasia kalau sama suaminya Bu. Allah yang akan menjadi saksi itu. Kalau sampai yang dirahasiakan itu suatu aib yang luar biasa, yang bisa menyebabkan nanti rusak nanti. Kenapa? Ditampakkan oleh Allah. Jadi kalau mulai sekarang saja minta maaf kepada suaminya. Kalau memang takut rusak, jangan kasih tahu semuanya. Minta maaf pelan-pelan. Saya sudah bertaubat dan sebagainya. Kenapa? Di suatu saat ditampakkan. Apa bahasa kerennya waktu SD itu? Sepandai-pandainya tupai, lari-larian. Nah, ya, kayak sepandai-pandainya tupai melompat pasti makan nasi. Atau pulang ke rumahnya juga. Jadi pasti ketahuan insyaallah. Kenapa? Orang baik itu akan dijaga oleh Allah. Begitu juga sebaliknya. Suaminya ngumpetin, sehebat-hebat. Kayaknya ada kemarin kasus salah satu tokoh Jawa Barat menyembunyikan, ternyata setelah itu diorek-orek nampak juga. Pernah dengar? Pernah dengar informasi? Iya, tapi nggak boleh nyebutin orangnya kalau mau tahu. Kenapa? Enggak, kita hanya mengambil ibrah. Ternyata di depan kamera itu bukan berarti baik-baik saja. Ternyata oleh Allah ditampakkan. Suami ataupun istri
Itu sama saja. Yang baik itu akan diberikan pembelaan oleh Allah. Ini kemudian luar biasanya Allah kepada hambanya. Orang yang baik ini akan dijaga oleh Allah. Orang yang akan merusak ditambahkan nanti oleh Allah. Ya. Rawahul Imam, yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Ahmad. Satu lagi terakhir. Ayo kita apa saat pertama tadi penghuni neraka apa? Yang kedua? Yang ketiga? Enggak, maksudnya ya di luar, bukan di rumah. Di luar rumah. Ya jangan bau juga, Bu. Kalau bau jadi fitnah juga suaminya. Terutama nih kalau jenengan pulang ke rumahnya sendiri, di rumahnya. Pasti yang ngenes bukan cuma suaminya, orang tuanya. Dulu nak, kamu waktu belum nikah sama si suami itu, kamu saya belikan baju sampai 2. Minyak harumnya sampai numpuk. Kok sekarang punya suami kamu kok bau begini? Ini jadi tersangkanya suaminya nanti. Maksud saya, jangan berlebihan di dalam menampakkan keharumannya. Jangan bau juga, Bu. Jangan kasihan suaminya, jaga marwah suaminya. Kalau sampai bau, suaminya juga enggak pusing ya. Yang nomor 4. Wa mra'atun laisa laha hammun. Seorang perempuan yang tidak ada baginya perhatian ataupun urusan utama illal aklu wasyurbu wan naumu. Kecuali urusan bagi dia makan, minum, tidur, ngumpul. Yuk makan di mana nanti? Di Nusantara. Di mana ya? Di mana? Kalian? Di mana? Yang dekatan dikit. Cari bakso saja, kumis. Lebih dekat cuma. Urusannya cuma makan doang. Aduh, ada ya perempuan begini ya? Walaysa laha rawbatun iradatun fi sholatin wala fi ta'atillah wala fi ta'ati Rasulillah. Dan tidak ada di dalam keinginannya mengerjakan sholat. Tidak ada di dalam keinginannya taat kepada Allah. Tidak ada keinginannya taat kepada Rasulullah. Adanya besok makan kemana yuk? Ini hati-hati. Arisan RT jangan sampai begitu. Ada arisan RT? Makan juga? Tapi enggak, kalau orang-orang sini walaupun makan tetap baca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dia masih tetap dalam taat kepada Allah. Masih taat, Bu. Wala fi ta'ati zaujiyah, dan tidak juga taat kepada suaminya. Ini kadang walaupun Bismillahirrahmanirrahim, kadang ini yang berat. Taat kepada suaminya ini berat sekali. Kenapa? Karena memang potensi masuk surga itu memang jalan perempuan itu lebih banyak dari pihak laki-laki. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Juga ada bima faddalallahu. Juga lebih diutamakan itu laki-laki ketimbang perempuan. Di dunia, tapi kalau di akhirat ya enggak.
sesuai dengan amal-amalannya nanti. Jadi ada perempuan yang keempat ini penghuni surga, urusannya hanya keinginannya makan, minum, tidur, nonton TV terus. Orang malas itu. Papanya minta kopi, bikin sendiri. Akhirnya bikin, akhirnya males nyuruh-nyuruhnya. Akhirnya mau makan, masak, beli sana apa. Tahu-tahu 3 bulan kemudian ada yang datang ke rumah minta pertanggungjawaban. Naudzubillah. tadi. Ya. Ada yang seperti itu? Nggak ada. Kenapa? Di sini pintar buat kopi semua. Sampai ustadznya lupa tadi bikin kopi. Enggak. Maksudnya kopinya biar masih panas. Enggak. Di sini nggak ada yang lupa, terutama RT 8. Ayo, enggak. Fal mar'atu idza kanat bihadhi sifat, adapun perempuan jika termasuk sifat-sifat yang ini, yang 4 ini, ay al-ba'dal madhumah, 4 sifat yang tercela, kanat mal'unatan, maka perempuan itu termasuk mal'unah, terkutuk, mub'adatun anil khair, dijauhkan dari kebaikan. Ini sudah dicatat 4-4-nya tadi. Hafalin Bu, kalau saya nggak hafal nggak apa-apa karena bukan kriteria saya ini. Sedikit lagi. Orang yang seperti ini bukan hanya masalah penghuni neraka, kebaikan yang ada di dunia juga dijauhkan Bu. Makanya memang orang itu akan berteman, makanya hati-hati dalam mencari teman. Panjenengan mencari teman itu harus selektif Bu. Yang dikhawatirkan watak itu bisa, biasa kalau penyakit begini-begini itu apa ya? Nular. Watak itu juga bisa nular Bu. Kalau temannya wataknya buruk, hati-hati, jenengan harus banyak istighfar biar wataknya nggak nular. 1 kali 2 kali Bismillahirrahmanirrahim, nggak ikut-ikutan. Enggak, silahkan kalau mau makan-makan kita temenan saja. 2 kali diajak, silahkan. 3 kali, ya coba-coba dulu lah, enak rasanya. Ini Bu, kemudian yang buat nular seperti itu. Hati-hati cari teman. Jangan cuma mikirin dunia ini Bu. Paling lama, paling banyak yang meninggal di sini umur berapa? 60. Enggak di gang sini? Ada yang meninggal? Maksudnya sebelum enggak, sebelumnya rata-rata umur berapa? 70. Jangan dulu nih, kita masih pengen ngaji terus nih. Nenek umur berapa? Wow, luar biasa nih. Nenek masih suka ngaji? Bisa ngaji? Enggak, maksudnya ini. Enggak, maksudnya ngelihat begini bisa? Wih, sehat nenek mah. Makanya ngaji jangan pernah cuti nih. Kemarin berbesnya dapat apa nih? Penasaran saya. Wih. Tapi sabunnya itu sabun herbal nih, mahal. Terus orang yang seperti ini, perempuan yang seperti ini, mal'unatun dilaknat min ahlil nari, termasuk golongan neraka, illa antatubah, kecuali bertaubat min dzalika kullihi, dari semua yang 4 perkara tercela itu ditaubatin. Semoga panjenengan jauh daripada ini. Doa Bu,
Ilmu itu diamalkan. Ingat mati kita, ingat mati, ingat. Iya, pokoknya itulah. Iya, ingat-ingatlah. Maksudnya saya hanya menyampaikan ingat-ingat, soalnya saya ingat doanya. Biar lanjutin ke rumah nanti sama ibu-ibu. Cukup sekian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.